Shalom. Di saat ini kakak akan ada dalam proses pemberian materi yang kelima untuk adik-adik. Untuk itu kakak ini minta adik-adik semuanya siapkan hati, siapkan pikiran, lalu kakak akan satu di dalam doa. Katong berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan indah yang Kau berikan kepada kami selaku subjenjak anak tanggung 3 Tuhan Yesus, untuk setiap nafas berkat yang Kau berikan kepada kami. Di saat ini Bapak, kami akan menerima pemberian materi untuk materi yang kelima Bapak, dari awal hingga pada akhirnya. Kiranya mau jadi dalam nama Bapa, Anak, dan tuntunan kuasa Roh Allah yang kudus. Ada kebenaran firman yang akan kami baca, kami dengar Tuhan. Engkau membaharui kehidupan kami agar kami mampu memberitakan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengar. Amin. Nah, adik-adik, pembacaan kita di saat ini terambil dari 2 pembacaan Alkitab. Yang pertama, 2 Korintus pasal 9 ayat 6 hingga berakhir pada ayatnya yang ke-15. 2 Korintus pasal 9 ayat 6 hingga berakhir pada ayatnya yang ke-15. Dan pembacaan kedua terambil dari 1 Timotius 2 ayat 8 hingga berakhir pada ayatnya yang ke-15. Pembacaan yang pertama 2 Korintus 9 ayat 6 hingga berakhir pada ayatnya yang ke-15, yang diberi tuntunan memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala hal, dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Ya, adik-adik, pembacaan yang kedua 1 Timotius pasal 2 ayat 8 sampai 15 yang diberi tuntunan mengenai sikap orang laki-laki dan perempuan dalam ibadah jemaat. Oleh karena itu, aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara atau pakaian yang mahal-mahal, tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Seharusnya perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Nah, adik-adik, demikian jauh kata punya pembacaan di saat ini. Nah, adik-adik, di saat ini kakak ini akan memberikan materi untuk pertemuan yang kelima. Menyambung dari pertemuan-pertemuan yang kemarin, setelah menghadap Tuhan pelayanan firman, di saat ini kita akan belajar tentang rumpun respon umat.
dengan program sajian, firman, pokok bahasan ibadah yang sejati, subpokok bahasan rumpun ibadah ritual respon umat. Dengan TUP memahami ibadah yang sejati, TKP yang pertama menyebutkan unsur-unsur di dalam rumpun respon umat, yang kedua menjelaskan unsur-unsur di dalam rumpun respon umat, yang ketiga menyusun unsur-unsur di dalam rumpun respon umat, dan yang keempat mendemonstrasikan unsur-unsur di dalam rumpun respon umat. Unsur-unsur rumpun respon umat. Yang pertama pengakuan iman, paduan suara, persembahan syukur, doa persembahan, doa syafaat, nyanyian jemaat, dan lain-lain. Penjelasan tiap unsur-unsur di dalam rumpun respon umat. Yang pertama pengakuan iman. Pengakuan iman merupakan pengakuan iman pribadi, namun kemudian menjadi pengakuan iman jemaat secara bersama-sama. Rumusan pengakuan iman yang biasa dipakai adalah pengakuan iman rasuli, pengakuan iman Nais Konstantinopel, dan pengakuan iman Athanasius. Pada liturgi-liturgi ibadah tertentu, pengakuan iman ini biasanya diikrarkan melalui nyanyian yang diambil dari Kidung Jemaat nomor 280 bait 1 sampai baitnya yang ketiga. Persembahan syukur. Semula persembahan syukur atau persembahan jemaat diberikan dalam bentuk hasil bumi dan mulai bereformasi menjadi persembahan dalam bentuk uang pada abad ke-11. Pada abad pertama, persembahan jemaat menjadi hal penting dalam pelayanan diakonal jemaat, yaitu akan dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin, janda-janda, anak-anak yatim piatu, dan orang-orang hukuman, tetapi juga kepada orang-orang asing di dalam jemaat. Pada zaman sekarang ini, persembahan jemaat harus dimanfaatkan demi pembangunan, pembinaan, pengembangan jemaat, dan persekutuan pelayanan serta kesaksian di bumi. Oleh karena itu, persembahan jemaat harus dikelola secara baik dan benar. Doa persembahan. Doa persembahan dapat dilakukan sebelum atau sesudah persembahan syukur. Namun pada ibadah-ibadah tertentu, doa persembahan syukur dapat tersirat di dalam doa syafaat. Doa syafaat. Doa syafaat adalah permohonan jemaat kepada Allah agar segala sesuatu yang rusak atau tidak sesuai dengan kehendak Allah menjadi baru dan berkenan di hadapannya. Oleh sebab itu, doa syafaat tidak bersifat umum tetapi konkret. Namun kenyataan yang sering terjadi, doa syafaat tidak dipersiapkan dengan baik, sehingga jemaat yang hadir dalam ibadah tidak mengerti dan tidak dapat berpartisipasi. Doa syafaat sering menyerupai suatu pidato, puisi atau rangkuman dari khotbah. Beberapa gereja di Indonesia mengucapkan doa Bapa Kami pada akhir doa syafaat. Ini dikarenakan bahwa ada anggota jemaat yang beranggapan bahwa fungsi doa Bapa Kami adalah menyempurnakan dari doa syafaat itu, sehingga doa syafaat yang diucapkan oleh pemimpin ibadah tidaklah mereka ikuti. Yang terpenting adalah doa Bapa Kami yang mengakhiri doa syafaat. Nyanyian jemaat. Nyanyian jemaat yang sudah dikembalikan pada jemaat dan tidak lagi oleh paduan suara telah mendapat tempat yang penting dalam ibadah jemaat. Nyanyian jemaat yang dinyanyikan sebaiknya disesuaikan dengan tema ibadah dan perlu dikembangkan secara variatif. Nah adik-adik, penerapan inti dari pembelajaran kita di hari ini adalah yang pertama, rajin beribadah meskipun ibadah berlangsung di rumah masing-masing. Yang kedua, memberikan persembahan syukur dengan tulus dan hati yang ikhlas. Yang ketiga, saling mengasihi dan mendoakan satu dengan yang lain. Yang keempat, memuji Tuhan. Percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Adik-adik dan Mulia, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, jadikan daripada Roh Kudus, ada dan kata Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Turun ke dalam
Saudara-saudara Tuhan, mari kita tenang, lalu kita ada dalam doa syafaat. Dan doa syafaat ini akan kita akhiri dengan doa Bapa Kami yang akan kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Di pagi hari Minggu, hari Tuhan yang kudus, kami ada lagi sebagai persekutuan jemaat GKM Fajar Pengharapan Mengaru. Kami semua tenang seketika di dalam rumah tangga kami masing-masing, maupun juga ada di dalam rumah gereja ini. Baik sebagai pribadi, bapak rumah tangga, ibu keluarga, anak-anak, orang tua, saudara bersaudara, kami bersyukur karena begitu besar kasih kemurahan yang Tuhan limpahkan di tengah-tengah hidup kami selama seusbu. Kami bisa menandakan seluruh langkah-langkah hidup kami. Lalu kami ada di pagi ini. Maka patut kami mengucap syukur dan memohon ampunan atas segala salah dan dosa-dosa kami. Oke, jadi demikianlah proses pemberian materi yang kelima di saat ini. Jangan lupa ambil catatan ringkasan di mailbox di sektor masing-masingnya. Dan satu lagi untuk tugas menghafal pengakuan iman rasuli, adik-adik bisa kirim via messenger atau via WhatsApp. Sampai jumpa pada materi berikutnya. See you.